A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkah Channel yang dirahmati Allah. Apakah umur umat Islam hanya 1500 tahun saja? Karena kalau hanya sampai 1500 tahun saja, tentu ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kita sekarang berada pada tahun 1444 Hijriah. Kalau ditambah 13 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, hitungan tahun hijrah itu kan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi sekarang adalah tahun 1444 Hijriah ditambah 13 tahun sebelum hijrah, berarti umur umat Islam saat ini adalah 1457 Hijriah. Artinya waktu yang tersisa hanya 43 tahun saja. Ikhwatal iman rohimani wa rohimakumullah. Tentu 43 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat dan pasti banyak yang akan khawatir. Kita akan bahas bersama secara ilmiah dan berdasarkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur manusia satu hari kemudian Allah tambahkan setengah hari. Kita semua tahu hitungan akhirat satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Kemudian kalau setengah hari berarti 500 tahun. Beberapa ulama mengambil kesimpulan bahwa umur umat Islam adalah 1500 tahun. Tapi ada beberapa ulama lain yang menolak hal tersebut dengan alasan hadis ini hadis do'if, hadis maudhu, hadis palsu. Kita jelaskan sedikit tentang hadis do'if, sahih dan maudhu. Do'if adalah artinya lemah. Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir, dan beliau juga merupakan guru dari semua sahabat-sahabatnya. Jadi kadang Rasulullah mengucapkan sesuatu seperti khairun nas anfa'u min nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini adalah sebuah ucapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut hadis. Para sahabat hidup dengan Rasul. Jadi jika merasa bingung atau butuh nasihat, tinggal datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul memang sudah ada para sahabat yang mencatat tentang apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, seperti Abu Bakar pernah mencatat tentang faraid sedekah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menulis hukum tentang tawanan perang. Beberapa sahabat juga ikut mencatatnya. Tetapi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para salaf, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mulai memimpin, dan mereka mulai menghadapi masalah baru yang sesuai dengan zamannya. Dan ada beberapa masalah yang tidak pernah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membutuhkan arahan Rasul, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Jadi mereka mulai mengecek ulang ucapan Rasul atau yang disebut dengan hadis. Para sahabat berpencar mendakwahkan agama yang mulia ini. Jadi karena jauhnya jarak mereka membuat para sahabat tidak mengetahui hadis yang ada pada saudaranya. Hal ini membuat mereka saling menulis hadis yang mereka punya, kemudian memberikan kepada sahabat yang lain yang tidak mengetahui hadis tersebut, seperti tulisan Jabir bin Samurah, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, juga tulisan Usaid bin Hudair kepada Marwah bin Hakam, berisi hadis Nabi dan beberapa keputusan atau pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tulisan Zaid bin Arqum kepada Anas bin Malik. Mereka mulai bertanya-tanya, "Ya fulan, apakah kamu dengar Rasul membahas masalah ini? Kalau kamu dengar, apa yang beliau ucapkan?" Tetapi setelah berlalunya era para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mulai ada orang yang tidak baik, orang yang mengaku dengar dari sahabat
tetapi dia tidak pernah bertemu dengan sahabat tersebut. Makanya para ulama kita mulai buat peraturan untuk menolak atau ucapan yang diduga ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini muncul hadis sahih yang artinya hadis benar, dan hadis dhaif artinya hadis lemah. Lalu hadis maudhu yang artinya hadis palsu. Hadis sahih itu adalah ucapan langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rohimani wa rohimakumullah. Jadi umur umat Islam hanya 1500 tahun. Itu adalah hadis yang dhaif. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu dan belum pasti mengucapkan itu. Apalagi orang yang suka mengulangi hadis ini, mereka biasanya bilang umur agama Islam, dan ini adalah kekeliruan yang sangat besar, karena agama Islam bukan agama yang baru. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat Islam dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahi Islam. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa juga beragama Islam. Jadi kalau kita membahas persoalan ini, tidak tepat kalau mengatakan umur agama Islam. Lebih tepat kalau mengatakan umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada satu dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 1500 tahun atau tidak sampai 1500 tahun. Maka sekarang kita akan mengecek hal tersebut. Berdasarkan klaim tersebut, umur umat Nabi Muhammad SAW tinggal 43 tahun lagi. Kita akan hitung sama-sama apakah itu benar. Sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah ditambah 13 tahun sebelum Hijrah, berarti 1457 Hijriah. Seperti yang kita semua tahu bahwa kita adalah umat terakhir. Setelah kita akan datang hari kiamat, sebelum kiamat besar. Sebelum hari kiamat, maka akan ada tanda-tanda hari kiamat. Kata ulama, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Kalau tanda yang kecil banyak yang sudah muncul sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak juga yang belum muncul sampai hari ini. Anggap saja bahwa semua tanda kecil itu sudah muncul, dan kita sedang menunggu tanda besar hari kiamat. Kira-kira tanda-tanda kiamat besar itu memakan waktu berapa tahun? Misalnya ada perang Al-Magedon, Malhamah Kubro. Ini tidak bisa disebutkan berapa tahun. Anggap saja 2 tahun misalnya. Kemudian Imam Mahdi dalam hadis sahih akan hidup selama 7-9 tahun. Kemudian Dajjal 1 tahun 3 bulan. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan akan hidup selama 40 tahun. Kemudian Ya'juj Ma'juj tidak disebutkan akan hidup berapa tahun. Dukhon juga tidak disebutkan. Maka waktu berapa tahun? Munculnya binatang melata dari perut bumi, matahari dari arah barat, misalnya semua itu 55 tahun. Tetapi sesuai klaim tersebut bahwa umur agama Islam hanya 1500 tahun dan hanya tinggal 43 tahun, jelas ini sudah lewat dari perhitungan manusia. Jadi menurut banyak asyadid lain bahwa klaim ini tidak masuk akal dan tidak benar sesuai agama. Umur umat Nabi Muhammad bukan 1500 tahun dan tidak ada yang tahu berapa umur umat ini. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sya'ah, kapan kiamat? Qala lahu bali mas'ulu anha bi'a'lamin nasyaih. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'aluka nas'anis sya'ah, kul innama ilmuha indallah, wa ma yudrika la'alla sya'ata takunu qaribah. Wahai Muhammad, jika orang-orang bertanya kepadamu tentang kiamat, jawablah,
Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ilmunya, dan mungkin hari kiamat sudah dekat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sya'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat? Qala madat tala'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari itu? Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik engkau fokus pada persiapan untuk menyambut hari itu, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang kapan terjadinya, maka kiamat akan datang tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa kullu atin qarib, dan semua yang akan datang itu dekat. Semoga kita semua termasuk orang yang amalan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk ahli surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.